Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. In this video, I will try to explain about the recording or the task that you have done for the telephoning. Okay, first we will start with the track 23.1. Oke, track 23.1 ini ada beberapa latihan yang harus kalian lakukan. Tips pertama melakukan listening adalah lihat pertanyaannya dahulu. Dimana ketika kalian melihat pertanyaannya, maka kalian akan tahu apa saja hal-hal yang harus kalian fokus gitu untuk mendapatkan jawabannya. Oke, yang pertama, ini ada 3 pertanyaan di part A adalah who referred Lydia to the nursing service, where was she referred from, and who is next of kin. Ini bagian A. Nah, di bagian A juga ini ada referral form. Jadi kan kalau dari suatu tempat pasien dari rumah sakit kemudian ke district nursing service ada referral formnya. Di referral formnya ini kita harus menjawab pertanyaan nomor 1 sudah dijawab, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita fokus pada ini karena yang lain itu nanti memang akan disampaikan tapi it's not your task, bukan tugas kalian, tapi kalian hanya untuk mendengarkan dan melatih speaking saja. Oke, jadi itu yang harus kalian dengarkan. Kemudian di sini juga nanti akan ada di sini kalian harus mendengarkan apakah di sini kata-kata yang digunakannya itu mana? Apa I'm sorry what was your name again atau sorry what was your name? Kita milih yang mana? Tapi kalau ini saya nggak akan ngejelasin karena menurut saya ini gampang ya gitu. Kalau saya udah jelasin kalian udah paham tuh tadi yang di atas, yang ini saya kasih kunci jawaban aja because this is not very hard. But for the first one, this 2 sections I will try to explain and we will listen together. Jadi saya dengerin nanti tracknya dan saya bagi-bagi per part supaya saya bisa jelaskan supaya memastikan kalian bisa paham dengan listening di track 231. Okay, we will listen the track first. Okay. 10.2. District Nursing Service, Nadine Maleski speaking. Hello, it's Andrea from 17 East at the Alexandra Hospital. I'm sorry, what was your name again, please? It's Andrea. Andrea Dubois from the Alexandra Hospital. Oke, nah itu tadi adalah opening bagaimana cara menerima telepon. Jadi tadi yang menerima telepon namanya Nadine Maleski from the District Nursing Service. Jadi for example, kalau saya nerima telepon dan saya kerja di Rumah Sakit Bunda, saya akan menjawab Bunda Margonda Hospital, this is Rina speaking. Nah, itu adalah opening yang kita lakukan. Kemudian yang menelpon adalah dia harus menyatakan namanya. This is Andrea Dubois from Alexandra Hospital. Jadi itu openingnya, bagaimana cara membuat telepon dan menerima telepon. Oke, itu belum ke pertanyaannya. Kita lihat lagi, kita lanjutkan. I've got an 80-year-old lady I'd like to refer to you for some district nursing services. Can I give you the details now? Wait a minute, let me get a referral form. Okay. Oke, nah ketika Andrea sudah menjelaskan nama dia, sudah menjelaskan dia dari mana, kemudian dia menjelaskan tujuan dia menelpon. Jadi dia menjelaskan bahwa I have a patient that want to be referred to the district nursing service, and then makanya kemudian Nadine-nya bilang okay, I will get the form. Nah, karena kan formnya itu kadang kita nggak langsung punya. Nah, dan kita harus minta waktu kan untuk minta formnya, makanya expressions yang bisa digunakan adalah wait a minute, tunggu sebentar, aku hold on a second, wait please. Nah, ada beberapa expressions yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bahwa kita butuh waktu. Dan kalau memang Anda tidak capable, boleh banget kita menyatakan wait a moment, I will call the persons in charge. Jadi kita panggil misalnya team leadernya atau kepala ruangannya kalau memang kita tidak paham bagaimana melakukan referral form. Okay. Here it is. Yes, I'm ready. It was Andrea, wasn't it? Yes, that's right. Andrea Dubois from the Alexandra Hospital.
Thanks, Andrea. Oke, nah ini di sini diulang lagi datanya. Oke, dari Andrea Dubois, Alexandra Hospitals. Jadi penting dalam menerima telepon kita mengulang lagi ke orang yang menelpon untuk memastikan datanya itu benar. Apalagi ini yang Andrea Dubois ini aksen Prancisnya kuat ya. Jadi kita harus memastikan tidak ada miskomunikasi yang terjadi karena ketidakjelasan. And what's the patient's name, please? I've got a Lydia Vasily for you. Oh, okay. Could you please spell that for me? Sure, it's L-I-D-I-A. She's Russian, and the surname spelled V-A-S-S-I-L-Y. Would you mind speaking a little slower, please? I'm having trouble following you. Oh, yes, of course. It's hard over the phone, isn't it? Her family name is V-A-S-S-I-L-Y. Vasily, right? Double S, one L. Got it. Thanks. Her address. Oke, nah ini sudah menyatakan nama pasien yang memang di sini sudah diisi ya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah ketika menyatakan nama pasien, pastikan perawat menulisnya dengan jelas. Dan kalau kita tidak bisa yakin itu benar atau tidak, kita bisa minta dieja. Jadi kayak tadi Lydia Vasily. Nah, itu dieja satu-satu. L-I-D-I-A Vasily, F-A-S-I-A-L-L-Y gitu. Jadi pastikan kita mengejanya dengan benar karena satu kata saja bisa merubah nama pasien. Walaupun memang ada misalnya pasien yang namanya sama, tapi kita harus memastikan namanya itu ditulis dengan benar. Dan itu is okay, kita minta ulang lagi. Tadi kan si Andrea juga bilang okay, is hard over the phone karena memang tingkat kesulitannya pasti berbeda. Is 24 Spring Lane, Exeter. It's a bungalow. The spare key is with her daughter, Larissa. Her daughter is also her next of kin. Okay. Oke, nah ini tadi the spare key with her daughter namanya Larissa. Kita lihat di bawah ada next of kin-nya Larissa daughter. Ini udah ada yang perlu kita di sini ada memastikan di sini ada, kita menjawab jawabannya ada Larissa. Oke, itu sudah sampai nomor 2. Kita lanjut. Do you have Lydia's home phone number, please? Yes, I've got it here. It's 01265 644 753. Could you please repeat that? I didn't catch the last numbers. Yes, sure. Where is it? Here we are. 01265 644 753. Did you get that? Yes, thanks. 01265 644 753. Is that correct? Yes, that's right. Do you want me to give you her daughter's number too? Oke, nah nomor 3 ini ada pertanyaan tentang nomor telepon. Ini challenging ya, makanya saya suka bilang hati-hati dengan angka dan sering latihan gitu loh. Nah, ini tadi kan diulang. Tadi kan misalnya pertama si Andrea sudah bilang 01265644753. Kemudian si Nadine bilang, "Could you repeat it again? I didn't catch the last number." Nah, diulang lagi 01265644753. Kemudian untuk memastikan lagi, Nadine ngulang lagi. Oke, the number is 01265644753. Jadi nggak apa-apa kita ngulang-ngulang untuk memastikan nomornya benar. Oke, itu sudah ke nomor 3. Kita lanjut ke 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yes, please. Her daughter's name is Larissa and she's Lydia's next of kin, as I said. Her phone number is 01265 781 992. 01265 781 992. Thanks. Lydia's GP is Dr. Serena Hanif. I'll spell that for you. It's Hanif. Serena Hanif. Yes, okay. Hanif.
Oke, nah ini tadi untuk dijelasin next of kinsnya Larissa, nomor teleponnya 01265781992. Oke, please practice your own number, your mother, your father, your friend's number to make sure that you can say and understand numbers in a good way. For example, my numbers 0812-9085-7778. And then another number 0812-8992-0636. Jadi kita harus latihan. My mom's home's number 861-4601. Jadi latihan gitu. Kalau kita sering latihan, insya Allah kita akan lebih terbiasa dengan angka-angka ini. Kemudian tadi GP-nya namanya kan Hanif. Nah itu di-spell juga H-A-N-A-I-F. Jadi Hanif, H-A-N-I-F. Oke, Hanif. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Lydia had a stroke 3 weeks ago. She's got moderate left-sided weakness and still has some difficulty swallowing. She needs quite a lot of help with her ADLs, especially bathing and mobility. Oke, nah ini tadi dijelasin diagnosisnya, udah dijawab di sini. Ada stroke, ada mode left side weakness and difficulty swallowing. Kemudian assistant ADL tadi bathing and mobility. Berarti nutrition nggak usah, yang kita pilih adalah bathing dan mobility. Kemudian kita fokus lagi ke 6, 7, 8, dan 9. She's quite unsteady on her feet and uses a walking frame. Does she have a walking frame or will I have to order one? No, it's okay. She's already got a walking frame. She might need a shower chair though. Nah, di sini yang ini walaupun bukan pertanyaan bisa kita lingkarin ya, bahwa di sini shower chair yang dia butuh. Kalau walking frame ternyata tidak usah. I think it would be better to wait until after she has a home assessment done before any aids are ordered. The home assessment has been booked for the 12th of June. Home assessment 12th of June. That's Monday the 12th of June, right? Yes, that's it. Oke, ini pertanyaan nomor 9. Home assessment book Monday 12th of June ya. Jadi Monday 12th of June. Di sini kita isi. Jadi kadang nggak berurutan, tapi kalian harus tetap pay attention. Lydia's daughter asked if you could let her know what time the home assessment's being done so she can come over to her mother's house. She and her sister are a great support. Lydia's house will need some adaptations, and her daughters want some advice on the sort of aids which are available to make things easier. Nah, ini dijelaskan bahwa ternyata anak-anaknya itu sangat mendukung ibunya gitu dan sangat perhatian gitu. Mereka mau memodifikasi rumahnya supaya nyaman untuk ibunya, dan mereka mau ketemu kalau ada perawat yang datang untuk home assessment supaya memastikan bahwa mereka bisa memberikan support yang penting lah buat ibunya selama perawatan di rumah itu. Tapi ini nggak termasuk pertanyaan, tapi kalau kalian mau paham aja saya jelaskan apa yang dijelaskan oleh Andrea ini. Okay, how's she managed with her diet? She's been managing a soft diet for a few days now. Soft diet. Nah, ini langsung diet dipilih, berarti soft diet ya, belum normal atau diabetik tapi soft diet. Oke, kita lanjut, berarti tinggal pertanyaan nomor 7. Tinggal nomor 7. Does she need her meals delivered to her at home? No. Her daughters are very supportive and they'll help her with shopping and meal preparation. They know the sort of food she likes. Oke, di sini berarti delivery of meals no, karena memang anak-anaknya yang sudah sangat mendukung dan anak-anaknya sudah tahu apa makanan yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh ibunya. Jadi nanti anak-anaknya yang akan membantu terkait delivery of meals. Oke, nah itu berarti sudah dijawab semuanya. Nah, ini udah dijawab semuanya, kalian bisa jawab yang di atasnya ini. Who referred Lydia to the district nursing service? Di sini kita bisa jawab ternyata yang nge-refernya itu adalah Andrea Dubois as a registered nurse. Di mana dia dari mana di-refernya? Dari Alexandra Hospital, and who is next of kin is Larissa. Jadi itu kemudian nih ada sedikit closing dan juga sedikit challenging dalam track telephoning. Kita lihat lagi penjelasan track berikutnya. No, 40 milligrams, not 50. Sorry, I didn't catch that. Oh no, I'm sorry, Nadine. Someone just asked me a question. I got distracted.
I think I've... Nah, itu tadi ternyata ketika si Andrea nelpon, ada yang nanya ke dia, kayaknya tentang dosis obat kan. Ini dosisnya 50 apa 40? Terus dia jawab, enggak, itu 40 is 40. Nah, itu makanya si Andrea bilang, oh sorry Nadine, ada yang ganggu, ada yang mendistraksi saya gitu. I get distracted, jadi ini nggak berhubungan. Makanya ketika kita telepon, kita harusnya idealnya kita fokus, tapi kalau misalnya memang kita terdistraksi dengan tidak sengaja, kita harus menjelaskan. Misalnya dengan ekspresinya sorry, I got distracted. Oke, sekarang kita lanjut ini tentang how to do the closing for the telephoning. Given you all the information you need. Her discharge summary will be sent to you in the next day or so. Is there anything else you need to know? No, I think I've got everything. Thanks for being patient with me. Oh, no problem. And thanks for your help. Oke, jadi itu terakhirnya kita tentunya harus mengucapkan terima kasih, thank you, kata Nadine, thank you for being patient with me. Terus si Andrea bilang, oh no problems. Jadi memang kita harus sama-sama mengucapkan terima kasih karena tentu saja dalam referral ini kita sama-sama membangun komunikasi dengan teman sejawat. Jadi itu kira-kira penjelasan saya untuk track 231. Saya harap kalian sudah bisa paham dan nanti kita lanjutkan penjelasan ke track selanjutnya.